Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-69. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang mau mengerjakan latihan soal atau mau belajar, kalian bisa cek playlist yang ada di channel ini. Di situ ada playlist TWK, TIU, dan TKP, jadi kalian lebih mudah untuk belajar. Oke, langsung aja kita kerjain soal yang pertama. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara A. Republik, B. Parlementer, C. Hukum, D. Demokrasi Pancasila, E. Presidensil. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Berikut pembahasannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat 3. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 2. Sebagai wujud dari reformasi dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen. Amandemen terakhir adalah yang ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Yang ditanyakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen berapa kali? Atau amandemen terakhir itu amandemen yang keberapa? Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 adalah pilihan D, 4. Lanjut soal nomor 3. Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada A. MPR, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada titik-titik. Berikut bunyi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi, soal nomor 3, berdasarkan pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan sebagai hasil Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen. Hal ini dikarenakan A. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah. B. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga konstitusi. C. Kedaulatan berada di tangan rakyat. D. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. E. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan. Hal ini dikarenakan oleh apa? Jawaban untuk soal nomor 4 adalah dikarenakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi karena itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memenuhi sepenuhnya kedaulatan. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Jawabannya pilihan C. Lanjut soal nomor 5. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam A. Pasal 31 ayat 4, B. Pasal 31 ayat 3, C. Pasal 31 ayat 2, D. Pasal 31 ayat 1, E. Semua jawaban benar. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam pasal berapa? Berikut masing-masing pilihan, bunyi dari pasal masing-masing pilihan. Pasal 31 ayat 4 bunyinya,
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi kalau pasal 31 ayat 4 itu lebih membahas tentang anggaran pendidikan. Kemudian pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 31 ayat 3 tentang sistem pendidikan nasional, satu sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi kalau pasal 31 ayat 2 tentang pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi, yang sesuai dengan yang ditanyakan pada soal nomor 5, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam pasal 31 ayat 1. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan D. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lanjut, soal nomor 6. Bunyi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang, A. Wakil negara, B. Wakil Presiden, C. Ibu negara, D. Anggota MPR, E. Anggota DPR. Dalam pasal 4 ayat 2, kekuasaan pemerintahan negara, bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang, titik-titik. Jadi, berdasarkan pasal ini, Presiden dibantu oleh satu orang, Wakil Presiden. Jawabannya adalah pilihan B, Wakil Presiden. Soal nomor 7. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki atau mendapat beberapa hak dalam tugasnya dan tanggung jawabnya. Berikut ini yang tidak termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR adalah A. Hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, C. Hak angket, D. Hak budget, E. Hak mosi tidak percaya. Yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR, yang bukan termasuk hak DPR. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan hak DPR adalah pilihan E, yaitu hak mosi tidak percaya. Sedangkan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, hak angket, dan hak budget merupakan hak yang dipunyai oleh DPR atau hak yang dimiliki oleh DPR. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah E, hak mosi tidak percaya. Lanjut soal nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesti, dan rehabilitasi adalah A. Presiden, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Lembaga negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Berikut pembahasannya. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang ayat 2, pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesti, dan rehabilitasi adalah Presiden. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 9. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar 1945, di atas, lembaga yang siap menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi setiap warga negara adalah A. DPR, B. Menteri Dalam Negeri, C. Perwakilan pemerintah, D. Organisasi politik, E. MPR. Lembaga yang siap menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi setiap warga negara. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah
Pilihan A, yaitu DPR. DPR lah yang merupakan lembaga negara yang siap menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi setiap warga negara Indonesia. Soal terakhir. Dalam makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam alinea pertama, bagi bangsa Indonesia antara lain mengandung maksud sebagai A. Sumber dari segala sumber yang berlaku atas tertib hukum. B. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi. C. Deklarasi terbentuknya suatu bangsa dan negara Indonesia. D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. E. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia yang paling mendasar. Yang ditanyakan adalah makna pembukaan terutama dalam alinea pertama bagi bangsa Indonesia. Antara lain mengandung maksud sebagai titik-titik. Berikut bunyi dari alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ini merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Jawaban soal nomor 10 adalah D, pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.